Tujuh mitos dan misteri Kembang Wijoyokesumo. Yang pertama adalah flora asli Indonesia. Yang kedua, lambang kemakmuran bagi kerajaan zaman dulu. Yang ketiga, kembang pembawa keberuntungan. Yang keempat, mampu meningkatkan derajat seseorang. Yang kelima, mendatangkan jodoh. Yang keenam, melindungi kesialan dan gangguan jin atau goib. Yang ketujuh, Kembang Wijoyokesumo adalah salah satu kesukaan Ratu Pantai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, kali ini saya akan membacakan tentang mitos dan misteri Kembang Wijoyokesumo. Ada 7 mitos dan misteri Kembang Wijoyokesumo. Sebelum saya membacakan lebih lanjut, lebih dulu saya menyapa teman, sobat, subscriber semua dimanapun kalian berada. Semoga hari ini masih tetap diberi kesehatan, dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bunga Wijoyokesumo adalah salah satu tanaman yang kerap dijadikan hiasan di rumah. Hanya mekar pada malam hari saja, membuat bunga Wijoyokesumo juga dikenal dengan sebutan Ratu Malam. Selain mekar saat malam hari, bunga yang memiliki nama ilmiah Epiphyllum ini juga mekar dalam waktu singkat. Bunga yang tergolong langka ini hanya mekar dalam kurun waktu hitungan jam saja pada malam hari. Meski begitu, bunga Wijoyokesumo memiliki bentuk yang indah serta mengeluarkan aroma yang wangi. Bunga Wijoyokesumo juga erat dikaitkan dengan berbagai mitos. Bahkan ada mitos mistis yang melekat pada bunga ini menurut Primbon Jawa. 7 mitos dan misteri Kembang Wijoyokesumo. Yang pertama adalah flora asli Indonesia. Banyak mitos yang beredar mengenai bunga Wijoyokesumo membuat sehingga sering dikira sebagai tanaman endemik Indonesia. Padahal nyatanya Kembang Wijoyokesumo berasal dari Amerika. Bunga Wijoyokesumo diketahui sudah masuk ke Indonesia sejak dulu kala. Pada zaman Kerajaan Majapahit, bunga Wijoyokesumo dibawa oleh para pedagang asal Tiongkok yang masuk ke Nusantara melalui jalur laut. Lalu yang kedua yaitu lambang kemakmuran bagi kerajaan zaman dulu. Keberadaan Kembang Wijoyokesumo di zaman kerajaan dulu terbilang langka dan sulit untuk ditemukan, sehingga bila suatu kerajaan ditumbuhi oleh bunga Wijoyokesumo, maka kerajaan tersebut dipandang sebagai kerajaan yang makmur. Selain sebagai lambang kemakmuran bagi kerajaan, Kembang Wijoyokesumo juga memiliki makna romantis. Mitos yang beredar bahwa bunga Wijoyokesumo
kerap dijadikan kado dari para raja kepada ratunya. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan upaya para raja dalam menemukan bunga langka itu. Lalu yang ketiga adalah kembang pembawa keberuntungan. Bunga Wijoyokesumo juga dianggap sebagai pembawa keberuntungan, khususnya dalam hal rezeki bagi yang memelihara bunga tersebut. Mitos yang beredar di kalangan masyarakat Jawa ini didasari oleh makna nama Wijoyokesumo. Wijaya memiliki arti kemenangan, sedangkan Kusumo memiliki arti tegak. Maka Wijoyokesumo bermakna kemenangan mutlak, layaknya yang dimiliki seorang raja. Sehingga memiliki bunga Wijoyokesumo disebut akan mendapat keberuntungan yang berlimpah. Lalu yang keempat, mampu meningkatkan derajat seseorang. Bukan hanya membuat pemiliknya beruntung, bunga Wijoyokesumo juga disebut mampu mendatangkan hal-hal positif lainnya kepada pemiliknya. Salah satunya ialah mampu meninggikan derajat seseorang. Pemilik kembang Wijoyokesumo disebut akan lebih terpandang dan bersinar. Beredarnya mitos ini berkaitan dengan mitos sebelumnya bahwa kembang Wijoyokesumo menjadi kembang yang disukai oleh raja dan ratu, bahkan sehingga mampu melambangkan kemakmuran kerajaan tersebut. Yang kelima adalah mendatangkan jodoh. Mitos lain mengenai kembang Wijoyokesumo ialah bunga ini dipercaya mampu mendatangkan jodoh. Hal ini juga masih berkaitan dengan adanya mitos mengenai makna romantis bunga Wijoyokesumo di era kerajaan zaman dulu. Mustika bunga Wijoyokesumo dipercaya mampu membuka aura pemiliknya sehingga mudah memikat lawan jenis dan memperlancar bertemu jodoh. Maka dari itu pemilik harus melihat bunga Wijoyokesumo saat mekar. Lanjut, yang keenam adalah melindungi dari kesialan dan gangguan gaib atau jin. Bunga Wijoyokesumo memang erat dengan hal mistis. Bunga ini dipercaya mampu melindungi pemiliknya dari kesialan. Bukan hanya menghilangkan kesialan yang telah ada dalam diri. Bunga ini juga melindungi agar pemiliknya tidak diberi kesialan. Mitos mistis lainnya adalah bunga Wijoyokesumo dipercaya bisa menjadi pelindung dari gangguan gaib atau jin, sehingga pemilik kembang ini akan terhindar dari gangguan gaib atau gangguan makhluk astral yang tidak kasat mata. Lalu yang ketujuh, mitos dan misteri kembang Wijoyokesumo. Kembang ini adalah salah satu favorit atau kesukaan Ratu Pantai Selatan. Selain mitos-mitos positif, mitos negatif juga melekat pada bunga Wijoyokesumo. Salah satunya ialah mitos yang di masyarakat Jawa
bahwa bunga Wijaya Kesumo dianggap sebagai tanaman kesayangan Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Loro Kidul. Bahkan masyarakat Jawa mempercayai bahwa bunga Wijaya Kesumo simbol dari Nyi Loro Kidul. Maka dari itu, eksistensi bunga yang mekar di malam hari tersebut khusus sebagai persembahan sesajen untuk Nyi Roro Kidul dan bukan untuk ditanam sembarangan. Itulah beberapa mitos bunga Wijaya Kesumo yang beredar di masyarakat. Ternyata bunga Wijaya Kesumo banyak memiliki mitos atau mistis yang positif dibandingkan dengan mitos yang negatif soal nasib, rezeki, jodoh, dan pati. Biarlah tetap menjadi rahasia ilahi, menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya mampu berdoa dan berusaha. Ketentuan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa mitos dan misteri kembang Wijaya Kesumo yang beredar di masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia, dan pada khususnya dalam masyarakat orang-orang Jawa. Selebihnya saya mohon maaf apabila banyak yang salah atau kurang pasnya dalam membacakan mitos dan misteri kembang Wijaya Kesumo ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.